والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita selesai dari pembahasan marfu'at, kemudian mansubat, dan terakhir majrurat. Berarti berhubungan dengan pembahasan-pembahasan asma atau isim-isim kita telah selesai pada bagian penerapan, ya, isim yang marfu bagaimana, isim yang mansub bagaimana, yang majrur bagaimana. Tersisa masih pada pembagian isim ikhwanifillah yang dulu kita lewati, yaitu pembahasan al-ma'rifah wan nakirah. Mengetahui isim itu ma'rifah dan nakirah ini penting karena pada beberapa pembahasan dipersyaratkan. Contohnya apa yang dipersyaratkan ma'rifah? Dari marfu'at. Pada pembahasan marfu'at yang dipersyaratkan untuk ma'rifah apa? Apa? Imam Abdul Razak? Mubtada. Asalnya mubtada, syaratnya apa? Ma'rifah. Boleh nakirah kalau ada apa? Boleh nakirah kalau ada musawwir namanya, yang membolehkan. Nanti ada pembahasan itu. Kapan suatu mubtada boleh berupa nakirah? Kalau ada musawwir, dan musawwirat itu banyak dalam lughah Arabiyah. Tapi asal mubtada itu harus apa? Ma'rifah. Nah, kemudian yang dipersyaratkan ma'rifah juga apa? Misalnya dalam pembahasan mansubat, apa Hudzaifah dalam pembahasan mansubat yang disyaratkan untuk ma'rifah? Baik, sahibul hal dia apa? Dipersyaratkan harus berupa ma'rifah misalnya. Nah, yang sekarang lembaran yang berisi ikhwanifillah ma'rifah nakirah, antum buka. Nanti bagian bawah, ya, bagian bawah. Kita ketemu al-ma'rifah wan nakirah. Al-ismu, isim, nah, terbagi bila dari sisi kema'rifatannya dan tidaknya terbagi menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Diawali dari an-nakirah. Nah, an-nakirah huwa al-lafdzul ladzi wudi'a la liyadulla ala muayyan. Ini pengertian yang lebih mudah, Pak. Antum lihat dalam mustalahat, ketemu belum pengertian an-nakirah? Sudah ketemu? Ketemu belum, Iqbal? Nah, an-nakirah hiya al-lafdzu alladzi wudi'a, yaitu suatu lafaz yang diletakkan. Siapa yang meletakkan? Meletakkan lafaz tersebut ya orang-orang Arab, ya kan, menggunakannya. Itu suatu lafaz yang diletakkan tidak untuk menunjukkan perkara yang tertentu. Jadi lafaz itu menunjukkan suatu makna, tapi maknanya apa? Tidak tertentu. Dalam artian untuk sesuatu yang sudah ditentukan. Misalnya lafaz rajulun. Rajulun adalah suatu lafaz yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan makna, tapi apa? Belum tertentu. Yang penting dia itu laki-laki, entah laki-lakinya ini alif ataukah ba ataukah ta. Nah, baik.
si fulan atau alan, ini belum tahu. Naam. Dan nakirah ikhwanifillah memiliki ciri. Naam. Memiliki ciri disebutkan di sini taqbalu al wa tu'athiru fiha ta'rifan. Ini ciri isim nakirah. Dia itu bisa menerima al dan berdampak al itu pada isim tersebut sehingga menjadikan ma'rifat. Nah, ketika kapan saja suatu isim ikhwan bisa menerima al dan menjadikan dia ma'rifat kalau dimasuki oleh al, maka ini isim apa? Nakirah. Seperti apa? Misalnya ilmun. Ilmun nakirah. Nah, kemasukan al menjadi apa? Al-ilmu. Berarti ketika seorang mengatakan ilmun, ini mencakup umum, banyak ilmu. Tapi ketika mengatakan al-ilmu, ini sesuai dengan konteks. Baik. Misalnya saya mengatakan sekarang hadzal ilmu muhimmun jiddan. Hadzal ilmu muhimmun jiddan. Berarti apa? Ilmu apa maksudnya? Ilmu apa? Hah? Kalau saya katakan sekarang hadzal ilmu muhimmun jiddan, apa? Ilmu nahwu, karena sekarang kita sedang membahas ilmu nahwu, paham? Jadi ada di benak antum, oh, ilmu yang dimaksud sudah tertentu. Baik, paham? Itu ma'rifat. Yang kedua, taqa'u mauqi'a ma yaqbalu al. Dia jatuh pada tempat sesuatu yang bisa menerima al, wa tu'athiru fihi ta'rifan, dan memberikan dampak pada isim tersebut menjadi ma'rifat. Seperti zu bermakna sahib. Naam. Dzul yadain, dzul khuwaisirah, dan seterusnya. Naam. Berarti apa? Di sini dia menjadi ma'rif, menjadi apa? Ma'rifah, karena apa? Diidhafahkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Adapun sebelum ada idhafah, maka zu bermakna nakirah. Dan perlu diketahui bahwasanya asal dari suatu isim nakirah. Makanya ikhwanifillah sebagian mengakhirkan pembahasan nakirah setelah apa? Ma'rifah. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu ma'rifah, tinggal apa katakan sisanya nakirah. Gampang. Paham? Karena nakirah belum tertentu, sehingga kita yang perlu kita mengenal adalah apa? Adalah ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa saja? Nah, itulah yang terbatas. Cara mudah dalam belajar, sesuatu yang terbatas yang kita hafal, sedangkan yang tidak terbatas tinggal kita katakan itu sisanya. Ya. Selain ma'rifah maka nakirah. Baik. Perhatikan isim ma'rifah murattabatun bihasabi quwwati ta'rif. Isim ma'rifah diurutkan sesuai dengan kekuatan ma'rifatnya. Karena isim-isim ma'rifah ikhwanifillah dari sisi kekuatan bertingkat-tingkat. Dan yang paling kuat menunjukkan ma'rifah adalah dhamir. Adapun yang paling kuat secara mutlak adalah satu isim khusus, yaitu apa? Lafdzul jalalah. Makanya dikatakan para ulama lafdzul jalalah adalah a'raful ma'arif, ma'rifah yang paling ma'rifah. Kenapa? Karena tidak ada selain dia. Allah ya, ahad, zat yang tunggal. Adapun secara bahasa, kemudian apa? Dari sekian bentuk-bentuk isim,
Nah, maka yang ma'rifat paling kuat adalah dhamir. Dan dhamir di sini perhatikan ya khwanifillah, terbagi menjadi 3. Dhamir dilihat dari sisi mahal i'rabnya, kedudukan dalam i'rabnya terbagi menjadi 3: dhamir rafa', dhamir nasab, dan dhamairul jar, dhamir-dhamir jar. Dhamir rafa' terbagi menjadi 2: muttasilatun dan munfasilatun. Muttasilah yang bersambung dengan apa? Dhamir rafa' yang muttasilah berarti yang bersambung dengan fi'il. Nah, berkedudukan sebagai fa'il. Seperti apa? Ta, tuti, tuma, tum, tunna, wawu, ya, nah, alif, nun, nah. Ya. Ini kalau dipisah dari fi'ilnya. Tapi kalau digandingkan dengan fi'il, jadinya bagaimana? Misalnya dari fi'il alimah, bandingkan dengan dhamir rafa' muttasil, bagaimana? Alimtu, alimna, alimta, alimti, alimtuma, alimtum, alimtunna, ya kan? Dan seterusnya. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, dan seterusnya. Paham? Nah, tapi dhamir rafa' ini akhwan, dhamir rafa' itu dhamir yang apa? Yang nampak di situ. Yang diinginkan adalah yang nampak, makanya disebutkan di sini cuman apa? Alimta, alimtu, alimti, alimtuma, alimtum, alimtunna, alimu, terus apa? Alimi, ada alimi, alimu, alimah, alimna, alimna. Ini ya bagaimana? Yang disebutkan di sini maksud pada ya itu adalah ya muannasah mukhatabah yang masuk pada fi'il mudhari'. Ta'lamina, ta'lamina. Baik. Paham? Ya'lamuna, ta'lamuna. Naam. Ya'lamani, ta'lamani. Kemudian apa? Ta'lamina. Kenapa? Yaitu dhamirun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in apa? Fa'il, tapi bergandengan dengan fi'il mudhari'. Naam. Kemudian yang munfasil, dhamir rafa' yang munfasil yang terpisah. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Adapun ana, nahnu, na'am, itu tidak ada khilaf, dhamirnya ana sekaligus. Ketika mengira berarti ana dhamirun muttasilun. Ya. Munfasil. Nah, jangan ngantuk. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala as-sukun. Demikian pula nahnu. Kalau anta yang merupakan dhamir mana wahyu? Annya saja, ya. Anta, an, dhamirun munfasilun mabniun ala sukun. Ya. Anta talibun misalnya. Anta talibun. Nah, berarti an dhamirnya. Kemudian ta apa? Harfu khitab. Demikian pula anti sama, ya. Dhamirnya apa? Abdul Razak? Annya saja. Ini pendapat yang paling kuat dalam mengirab dhamair. Kemudian antuma. Antuma sekarang. Antuma muslimani. Antuma muslimani. Mengirabnya bagaimana Ahmad?
An dhamirun munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus ta harfu khitab, mim lil imad, wal alif litasniyah. Paham? Jadi dipisah-pisah. Ini pengirapan yang paling detail. Antuma berarti an itu dhamirnya. Kemudian ta apa tadi? Harfu khitab. Mim lil imad. Maksudnya mim lil imad itu untuk apa? Imad untuk sandaran. Untuk sandaran siapa? Sandarannya alif. Ya, alif itu memang ya harus sabar. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sandaran. Nah, butuh imad. Ya, makanya alif dan imad. Nah, ini kalau mau menamakan alif butuh imadnya nih. Ya, nanti kalau ada adik laki-laki minta namakan imad, wah. Ya. Baik. Mim lil imad. Kemudian alif apa? Alamatut tasniyah. Kemudian antum. Antum. An dhamirnya berarti apa? Ta apa? Harfu khitab, ya. Kemudian mim alamatul jama'. Antunna apa berarti akhirnya? Antunna muslimatun. An dhamirun munfasilun mabniun ala sukun. Terus fi mahalli raf'in mubtada. Ta harfu khitab. Kemudian nun apa? Jam'il inath. Nun alamatu jam'il inath. Kalau huwa hiya semuanya kan. Naam. Tayyib. Huwa hiya dirab seperti ana nahnu keseluruhannya. Naam. Huma hum hunna. Tayyib. Itu dhamir-dhamir munfasilah. Yang dhamir-dhamir munfasil dalam kondisi rafa seperti ini. Dhamir munfasil dalam kondisi rafa paling banyak penggunaannya sebagai apa? Sebagai mubtada, ya kan? Sebagai mubtada. Bisa enggak sebagai fa'il? Nah, selama bisa muttasil maka tidak boleh munfasil. Sedangkan untuk menjadi fa'il bisa darabtu langsung apa dengan dhamir muttasil. Kecuali ya kawan, kalau apa? Kalau mau diatofkan. Darabtu ana wa Muhammadun kalban. Enggak boleh aku mengatakan darabtu wa Muhammadun, enggak boleh. Tapi kalau mau diatofkan, darabtu ana, dimunculkan ananya. Darabtu ana wa Muhammadun. Aku dan Muhammad telah memukul kalban, seekor anjing. Paham? Failnya mana? Failnya tetap kita katakan tak. Kemudian ana sebagai apa? Taukid. Nah, taukid. Darabtu ana. Baik. Kemudian wa Muhammadun. Wa ataf Muhammadun sebagai apa? Maktufnya. Paham? Kemudian yang kedua dhamir nasab. Dhamir nasab juga terbagi menjadi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasilah. Ya, muttasilah dan munfasilah. Baik. Yang muttasilah, na'am, ya. Kemudian na, ka, ki,
kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Baik. Dhamir nasab yang muttasil ya, maksudnya bagaimana ini? Jadinya gimana? Baik, ya yang dimaksud di sini ya mutakallim. Nah, kalau rofaknya ana ya dengan tu, dorob tu. Tapi kalau sekarang menjadi apa? Nasab berarti dia menjadi maf'ulun bih, berarti apa? Darabani, ya darabani. Yang menjadi dhamir ada ya-nya, lalu nunnya apa itu? Nunnya ini apa, Hudzaifah? Ada contoh darabani. Dia telah memukulku. Darabani, nunnya apa ini? Apa Kasyah? Nun? Naam, ahsanta, nun lil wiqayah. Kenapa dinamakan wiqayah? Karena dia menjaga fi'il jangan sampai di kasrah, jangan sampai majrur bentuknya. Karena kalau tidak ada nun wiqayah akhirnya menjadi dorobi. Nah ini tidak boleh. Akhirnya menyamai isim, ya kan? Akhirnya didatangkanlah nun, dinamakan nun wiqayah sebagai benteng agar tetap terjaga fi'il itu. Paham? Jangan sampai lupa lagi. Darabani, darabani, darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, dan seterusnya. Kemudian dhamir nasab yang munfasilah bentuknya apa? Iyaya, iyaka, iyaki, iyakuma, iyahu, dan seterusnya, ya kawan. Nah, baik. Yang caranya adalah dengan apa? Iya ma'ahadid dhamair al-muttasilah. Nah, iya kemudian digandengkan dengan salah satu dari dhamir-dhamir yang muttasil. Ini cara membuat dhamir nasab yang munfasil. Iya kemudian ditambah dengan apa? Dhamir-dhamir yang muttasil. Iyahum, iyahunna, nam, iyakum, iyakunna. Paham? Kemudian dhamairul jar. Dhamairul jar, nah, sama akhwanifillah seperti dhamir yang nasab muttasil. Ya, perhatikan ya, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Baik. Ya kan? Karena apa? Karena jelas kitabi, kitabuna, kitabuka, kitabuki, kitabukum, kitabukuma. Paham? Ini contoh penggunaan dhamir jar ketika sebagai mudhafun ilaih, mudahnya. Paham? Nah, dhamir-dhamir dari sisi kedudukan i'rabnya, ikhwan. Nah, setelah kita mengatakan dalam meng'irab dhamirun muttasilun atau munfasil, antum perhatikan, ya kan? Misalnya ana muslimun, berarti ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Harus demikian. Jadi sebutkan dulu dia sebagai dhamir, tidak boleh kita mengatakan ana mubtada. Tidak betul. Karena kalau mubtadaun marfu'un tidak boleh, ana mabni. Kalau mengatakan mubtadaun mabniun juga tidak boleh, karena mubtada tidak boleh mabni, mubtada itu marfu'. Makanya kita katakan dhamirun fi mahalli raf'in mubtada. Semuanya demikian. Kalau yang nasab ya fi mahalli nasbin, kalau yang jar ya fi mahalli jarrin. Karena dhamir itu semuanya mabni, ya kawan. Dhamir semuanya mabni. Ini makrifat yang paling kuat. Kemudian tingkatan yang kedua al-alam, nama. Baik. Wal ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Itu namanya alam, yaitu suatu isim
yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Nah, Muhammad yang menentukan secara mutlak seseorang yang dinamai Muhammad. Paham? Itu namanya al-alam. Dan alam terbagi menjadi beberapa pembagian, ikhwan. Ada isim, ada laqab, ada kunyah. Nah, isim ya nama. Nama seperti apa? Kita biasa gunakan. Ada Muhammad, ada Zaid, itu namanya isim. Yang tidak memberikan apa? Memberikan rasa, di situ ada celaan atau ada pujian. Itu namanya apa? Namanya isim, yaitu sesuatu yang normal, standar, nama standar. Kalau laqab, laqab yaitu huwa ma asy'ara bi rif'atil musamma aw dha'atih. Antum perhatikan di mustalahat apa? Al-laqab huwa ma asy'ara bi rif'atil musamma aw dha'atih, yaitu sesuatu yang memberikan rasa tingginya yang dinamai atau rendahnya. Laqab dilakabi dengan Al-Faruq, ini laqab penghormatan, ya tak? Nah, dilakabi dengan Al-Majnun, nah ini menunjukkan kejelekannya, atau Buhlul, fulan Al-Buhlul, ini apa? Tentang kerendahannya, kebodohannya. Kemudian kunyah ma yubda'u bi abin au ummin, atau mabudi'a bi abin au ummin dalam mustalahat kalian. Al-kunyah mabudi'a bi abin au ummin, yaitu yang diawali dengan abun atau ummun, Abu Hafsin, Ummu Hafsin, dan seterusnya. Dan kunyah, ikhwan, merupakan kekhususan Arab. Penggunaan kunyah ini yang tidak didapati pada apa? Pada bahasa-bahasa yang lain. Dan penggunaan kunyah lebih sopan. Ada orang-orang yang kita canggung untuk menyebutkan namanya. Dengan menggunakan kunyah ini bisa pas untuk semua lapisan. Kemudian juga alam terbagi menjadi dua dari sisi penunjukan untuk orang per orangnya atau untuk satu jenis, ya kawan. Menjadi apa? Alamun syakhsi dan alamun jinsi. Baik. Al-alamu syakhsi, perhatikan di mustalahat. Al-alamu syakhsi ma khussa fi asli al-wad'i bi fardin wahid. Ya, syakhsi adalah nama pribadi, nama seseorang tertentu. Baik, yaitu nama yang sejak peletakan pertama kali memang digunakan untuk satu orang, untuk 6 orang tertentu. Karena tidak mungkin misalnya wahyu yang dimaksud yaitu walaupun ada wahyu yang lain, tapi yang orang tua menamai wahyu ya untuk anakku ini, paham? Satu ini. Itu alamun syakhsi namanya. Seperti contohnya apa? Baskarah, suatu nama kota. Memang alam nama untuk itu. Adapun alamun jinsi, ya kawan, jinsi, contohnya Usamah. Usamah itu nama untuk jenis apa? Asad. Nama untuk jenis apa? Harimau atau singa. Dinamakan Usamah. Pokoknya semua nama singa, ya, di antara namanya apa? Usamah. Singa besar, singa kecil, baik, tua muda, Usamah. Perhatikan al-alamul jinsi ma tanawalal jinsu kullahu ghaira mukhtassin biwahidin bi'aini, yaitu suatu nama yang bisa mencakup semua jenis secara keseluruhan tanpa dikhususkan pada individu tertentu. Kayak tadi Usamah itu ketika dimaksudkan adalah singa, maka mencakup semua jenis apa? Singa, paham?
Kemudian mangqul dan murtajal dilihat dari sisi asalnya. Pembagian alam dilihat dari sisi asalnya terbagi jadi dua juga, yaitu mangqul dan murtajal. Al-alamul mangqul ma nuqila an syai'in sabaqa isti'maluhu fihi qabla al-alamiyah, yaitu yang dinukilkan dari sesuatu yang telah awal penggunaannya sebelum dijadikan sebagai nama. Itu namanya mangqul, yaitu mangqul itu dipindahkan. Jadi asalnya sudah digunakan untuk selain nama, kemudian dijadikan nama. Misalnya apa contohnya di sini dalam lembaran antum? Namanya apa? Saleh. Saleh untuk nama seorang rajul. Sebelum dijadikan nama, saleh itu digunakan intinya untuk setiap orang yang saleh, ya kan? Isim fa'il dari apa? Dari salaha. Naam, saleh. Naam. Seorang menamai misalnya apa juga? Apa? Yang alam mangqul. Contohnya apa? Hah? Hah? Siddiq misalnya. Tayyib. Apalagi dengan isim fa'il apa yang biasa jadi nama dengan bentuk isim fa'il? Muhsin, apa? Faris dan seterusnya. Faiz. Naam. Nafi'. Naam. Apalagi? Baik. Sekarang untuk alam yang murtajal. Alam murtajal, ikhwan. Al-murtajal, perhatikan, al-alamul murtajal ma lam yusbaq lahu isti'malun qabla al-alamiyah fi ghairiha. Yaitu suatu nama yang tidak didahului penggunaan sebelum dijadikan sebagai nama. Memang sejak awal peletakan digunakan untuk apa? Untuk nama tok. Tidak ada diambil untuk penggunaan yang lain. Seperti misalnya apa di sini Suad, nama perempuan. Yang lainnya lagi apa? Ismail. Nama Ismail tidak pernah didapati kecuali sebagai nama. Baik. Itu jenis-jenis alam, ya Pak. Nah, pembagiannya ada 3. Pembagian pertama isim, laqab, kunyah. Ini dilihat dari sisi apa? Ada tidaknya nilai tambahan berupa pujian atau celaan. Itu terbagi jadi isim, laqab, dan kunyah. Paham? Kemudian dilihat dari sisi penunjukan maknanya, apakah menunjukkan individu ataukah jenis, terbagi jadi 2, syakhsi dan jinsi. Dari sisi asal penggunaan, alam terbagi menjadi 2, mangqul dan murtajal. Nah, murtajal apa tadi maknanya? Alam murtajal apa, Wahyu? Nama yang sejak awal penggunaan memang untuk nama tok, tidak didahului penggunaan yang lain. Paham? Tapi kalau mangqul, telah didahului penggunaan untuk selain nama. Selain nama. Nah, ini pembahasan di awal-awal alfiyah, kawan. Baik. Antum dapat di sini diingat-ingat dengan mudah. Pembagiannya. Baik. Kita coba dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta